Hello guys, good evening. Iya, kalau kalian tidak tahu good evening itu bahasa Inggris. Good artinya bagus, evening artinya malam. Jadi good evening artinya jangan kelayapan malam-malam. Wah. Jadi nggak usah heran karena saya memang pinter bahasa Inggris. Bahkan kata ibu saya, waktu kecil itu saya duluan bisa bahasa Inggris daripada bisa ngomong. Wah, nggak usah heran guys, saya memang pinter bahasa Inggris. Nah, adapun sekarang saya mau perkenalkan diri saya dulu. I'd like to introduce myself. Woi, mau perkenalan aja saya pakai bahasa Inggris guys. Gak usah heran, saya memang pinter bahasa Inggris guys. So, my name is Piki. Piki Prasetyo. Wah, nama saya memang keren, gak usah heran. Oke. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini sebagai perkenalan saya mau ngomongin sedikit tentang coronavirus. Oke, wah ngomongnya virus. Kalau orang Indonesia memang kebanyakan tidak bisa membedakan antara F dengan V. Padahal itu virus, tulisannya pakai V, bukan pakai F. Makanya orang Indonesia kan kebanyakan ngomongnya pasti virus gitu. Padahal bukan itu, harusnya virus. Oke, ingat, virus. Oke, kembali saya mau ngomongin virus corona. Nah, jadi orang-orang sekarang ini banyak yang takut sama virus corona. Padahal itu nggak perlu ditakutin guys. Apa yang perlu ditakutin dari virus corona? Siapapun yang kena virus corona itu saya jamin itu akan sembuh sendiri. You will get recover alone. Recover itu sembuh, alone itu sendiri. Jadi recover alone. Nggak usah heran guys, saya memang pinter bahasa Inggris. Okay. Nah, kenapa saya berani bilang orang pasti sembuh sendiri or recover alone? Karena gini, kalau kalian kena corona atau COVID-19, terus kalian mati, otomatis nanti virusnya juga mati. Jadi, you die, the virus die. Makanya saya bilang sembuh sendiri. Kalau virusnya nggak ada kan itu namanya sembuh guys. Pinter kan saya? Nggak usah heran guys. Saya bukan cuma pinter bahasa Inggris, tapi saya pinter juga segala-galanya guys. Oke, let's be serious. Guys, virus corona ini adalah virus yang sangat berbahaya. Jadi jangan dengarkan orang banyak yang bilang, wah ini death rate-nya sangat kecil. Wah cuma 20% yang perlu penanganan rumah sakit, yang 80% itu gejalanya sedang. No, masalahnya sekarang adalah penularan virus ini sangat-sangat cepat. Dan ini kita ngomongin data ya, let's talk about data. Sekitar bulan lalu diumumkan 2 kasus di Indonesia, itu sekitar bulan lalu. Hari ini tahu berapa? Itu 1000 kasus lebih. Supaya gampang kita ngomongin 1000 aja. Dalam 1 bulan sudah ada 1000 kasus positif corona atau COVID-19. Nah, masalahnya sekarang ini sudah pernah ditampilkan sebelumnya. Penyebaran virus ini terlalu cepat. Penyakitnya memang betul ada yang gejalanya ringan, tidak perlu dirawat. Tapi kembali karena penyebarannya terlalu cepat, yang menakutkan dari virus ini adalah pasien itu membludak. Sehingga karena pasiennya terlalu banyak, rumah sakit tidak bisa menangani. Jadi betul secara global fatality rate-nya itu hanya 3%. Secara sederhana, 3 dari 100 orang itu mati. Masalahnya itu kematian 3% kalau penanganannya betul. Sedangkan sistem kesehatan Indonesia tidak sebaik di negara maju. Let's say, secara jelas saya berani katakan, bukannya meremehkan, tapi healthcare system di Indonesia itu tidak sebaik di Italia. Tapi lihat apa yang terjadi di Italia. Orang mati, 1 hari 500 orang lebih mati cuma karena penyakit ini. Kemudian kedua, ketika orang yang sakit
karena over capacity, karena rumah sakitnya terima pasien lebih dari yang mereka mampu tangani, akhirnya orang yang sakit yang harusnya bisa tertangani tidak bisa ditangani dan akhirnya mati. Sehingga terbukti fatality rate di Indonesia itu 9,3%. Ini terakhir saya cek ya. Bayangkan secara global itu fatality rate-nya 3%. Di Indonesia 9,3%. Ini sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi ikuti anjuran pemerintah, batasi mobilitas. Kalau kalian tidak ada kepentingan keluar, jangan keluar. Karena apa? Kalau kalian, orang-orang seusia saya, orang-orang seusia kalian, antara 20 sampai 40 tahun, kita secara demografik adalah orang yang paling berpeluang menyebarkan virus ini. Karena kita yang paling mobile. Kalau orang tua itu kan mereka kebanyakan diam di rumah. Masalahnya, orang-orang tua ini adalah orang yang sangat beresiko kritis ketika terkena virus. Saya, kalau sekarang saya kena virus, ada kemungkinan besar saya tidak akan apa-apa, paling cuma batuk-batuk atau demam. Tapi ketika saya menularkan virus ini ke ibu saya itu ada penyakit asma, kemungkinan besar ibu saya yang gawat gitu loh. Maka, sekali lagi, ayo kita batasi keluar rumah. Kalau tidak penting banget, jangan keluar rumah. Memang ada orang yang tidak bisa tidak di luar rumah, seperti abang Gojek, abang Grab, nah orang yang jualan di pasar. Oke, tidak usah kita menghakimi mereka, tapi kita yang bisa untuk berada di dalam rumah, jangan keluar. Oke guys, itu dulu untuk perkenalan kali ini. Saya Piki Prasetyo, undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ingat, jangan heran, saya memang pinter bahasa Inggris. Oke, bye guys.